gitu ya, bukan prosen. Gitu. Nah ini yang sering salah ucap itu seperti itu. Nah sehingga saya harapkan saudara mengucapkannya juga betul ya. Nah kalau di kita ya kita tidak perlu menyebutkan sen karena uang sen kan nggak ada di kita itu. Bahkan di kita itu Anda punya uang 100 rupiah aja seringkali ya disingkir-singkirkan gitu ya, memenuhi dompet atau memenuhi ini ya. Nah, itu. Jadi dulu memang kita pernah punya uang sen ya, dan itu sangat berharga itu, sangat berharga itu. Saya masih ingat dulu kalau sekolah SD itu sangunya itu 1 sen itu. 1 sen itu. Bahkan kadang-kadang setengah sen itu sudah bisa untuk jajan itu. Tapi sekarang ya nggak mungkin ya. Nah ini sedikit penjelasan supaya saudara tahu mengapa kok nulisnya pakai N, no, one, per hundred itu. Kemudian di sebelah kanannya itu dicoret itu. Nah dicoret itu tujuannya supaya tidak ada upaya dari orang lain yang tidak berhak untuk nambah atau ganti gitu. Nah ini bagusnya promes ini ditulis dengan cara di print ya, di print, bukan tulis tangan. Kalau tulis tangan ya sama, nanti kayak kita nulis cek di sebelah kanan nanti di garis. Oke, jadi berjanji untuk membayar $1.000 on September 30 to 19x8. Nah, 30 September 19x8 itu disebut di sebelah kanan, interest periods end on the maturity date. Jadi 30 September itu adalah tanggal jatuh tempo. Ya, tanggal jatuh tempo. Plus interest ditambah bunga at the annual rate of 9%. Ditambah bunga dengan tarif tahunan 9%. Jadi 9% itu interest rate atau tingkat bunga. Nah, kemudian tanda tangan si pembuat yaitu Lauren Holland itu, maker itu. Nah, jadi yang Lauren Holland ini debitur atau yang punya utang, kemudian Continental Illinois Bank itu yang punya piutang atau kreditur. Ya. Oke. Jadi itu poin-poin penting, ada tanggal wesel, ada tanggal jatuh tempo, ada tingkat bunga, ada nilai nominal. Nah, saya tambahkan bunga yang tercantum di warkat semacam ini. Nah, ini namanya bisa macam-macam. Ada yang menyebut dengan istilah warkat, ada yang menyebut dengan istilah dokumen, ada yang menyebut dengan istilah surat berharga. Ini kan juga termasuk surat berharga itu. Ya. Nah, jadi bunga yang tercantum di sini itu namanya bunga nominal. Ya, bunga nominal. Nah, nanti saudara akan mengenal lagi yang namanya bunga pasar. Ya, bunga pasar itu disebut juga dengan bunga efektif, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan pasar itu pasar apa itu? Tentu saja adalah pasar uang atau money market, gitu ya. Nah, pasar uang tuh yang seperti apa? Gampangnya begini, supaya Anda tidak terlalu banyak mikir dan penjelasannya agak panjang ya. Pasar uang itu Anda bayangkan ya bank itu, gitu ya, bank. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit, meskipun nggak pakai coret-coret karena memang 99,9% itu ada di rumah, nggak akan bisa melihat tulisan saya. Mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Jadi sekarang ini saudara mengenal ada bunga nominal, ada bunga pasar. Ya. Nah, kalau Anda sebagai pihak pengutang, gitu ya, sebagai pihak pengutang. Kemudian Anda punya pilihan utang kepada saya
atau utang ke bank. Ada dua pilihan ya. Nah, kalau utang ke saya itu bunganya 9%. Ya. Kalau Anda utang ke bank, bunganya 10%. Milih yang mana? Saya ulangi ya. Kalau Anda utang pinjam uang kepada saya, bunganya 9%. Tapi kalau Anda pinjam ke bank, bunganya 10%. Milih yang mana? Milih pinjam ke saya, gitu kan? Mengapa? Karena bunganya lebih rendah. Gitu ya. Nah, tapi begini, karena bunga pasar itu 10%, ya, maka bunga yang nantinya akan Anda bayarkan tetap saja 10%. Karena nanti yang dimaksud dengan bunga itu apa namanya? Yang Anda bayarkan itu adalah bunga pasar. Ya. Nah, bunga pasar terdiri atas bunga nominal yang 9% plus 1%. Nah, 1% itu nanti yang akan saya akui sebagai premi. Ya. Jadi selisih antara bunga nominal dengan bunga pasar itu yang disebut dengan premi atau diskon. Sebetulnya itu. Nah, kalau bunga pasar dan bunga nominal itu sama, maka nanti tidak ada premi dan tidak ada diskon. Gitu ya. Nah, ini pemahaman semacam ini nanti akan terbawa terus. Jadi nanti Anda akan ketemu dengan konsep bunga semacam ini itu di AKM 2 itu ada 4 chapter paling tidak. Ya. 1, utang jangka panjang. Baik utang obligasi maupun utang wesel jangka panjang, ya. Yang kedua, leasing. Ya. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, itu sekuritas dilutif. Jadi nanti Anda akan ketemu dengan persoalan semacam ini di AKM 2 itu paling tidak di 4 chapter. Nah, oleh karena itu saya itu sering meminta agar AKM 2 saya itu bisa ngajar yang AKM 1-nya saya asuh. Ya. Supaya menjelaskannya itu tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau ganti mazhab yang lain lagi, saya menjelaskannya dari awal itu. Dan sulitnya itu kalau lalu kuliahnya online semacam ini. Nah, tapi kalau offline di kelas itu saya memberikan ilustrasinya lebih lengkap lagi itu. Ya. Oke. Jadi itu ya. Saudara mengenal